Halo guys, perkenalkan nama aku Dahab Bagus Perkasa dari kelas 11 RPL 2. Hari ini saya akan mengajarkan apa sih itu DFD atau Data Flow Diagram. Langsung aja kita cek materinya. Sejarah DFD dipopulerkan oleh DeMarco tahun 1979, dikembangkan lebih lanjut oleh Paxton tahun 1980, dan Gen and Sarson tahun 1982. Dikembangkan untuk sistem waktu nyata atau real time oleh Ward and Mellor tahun 1985, kemudian Hotlet dan Peerby tahun 1987. Sekarang merupakan sebagai data berpindah dari satu titik ke titik lain dalam sistem teknik information flow, dan struktur dan detail data itu sendiri information content. Oke, kita lanjut ke pengertian DFD. DFD adalah sebagai alat representasi grafis visual yang menggambarkan aliran data melalui sebuah sistem informasi. DFD secara spesifik menunjukkan dari mana data berasal, kemana data pergi, dan bagaimana data tersebut diubah atau diproses dalam sistem dengan menggunakan simbol. Jadi singkatnya itu DFD adalah aliran data. Jadi dari mana si data itu berasal, kemana data itu pergi, dan bagaimana tersebut itu diubah atau diproses di dalam sistem menggunakan simbol. Oke, kita lanjut ke fungsi DFD. Fungsi DFD adalah alat pemodelan visual yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam satu sistem informasi atau proses bisnis. Fokus utamanya bukan pada urutan langkah demi langkah seperti flowchart, melainkan pada logika pergerakan data antara entitas luar, proses transformasi, dan tempat penyimpanan data. Jadi simpelnya DFD digunakan untuk membaca aliran data atau logika pergerakan data. Oke, kita lanjut ke teknik dasar membuat DFD. Jadi teknik dasar membuat DFD itu ada dua, yaitu teknik Gann and Sarson dan juga teknik Jordan-DeMarco. Kita ambil, sebenarnya tekniknya itu ada lebih dari itu, cuma kita ambil yang teknik standar internasionalnya aja. Isinya ada terminator, aliran data, data store, dan juga proses. Jadi yang tadi saya sebutkan adalah simbol-simbol dari DFD itu sendiri. Jadi kita ingin membuat pakai simbol itu. Mari kita lanjut ke bagian, kita langsung aja kali ya. Mungkin yang ini nanti akan saya jelasin. Kita lanjut ke soalnya dulu aja. Jadi di sini aku dikasih soal oleh guru yang mengajar mapel DFD ini, yaitu latihan DFD. Di sini tuh ada Hubin SMKN 1 Cibinong. Jadi kita disuruh merancang sistem informasi pelayanan penghasilan PKL. Nah, untuk di bagian sini itu ada nama aku, Dahab Bagus Perkasa, kelas 11 RPL 2. Terus di dalamnya, di bawahnya maksudnya ada konteks diagram. Nah, di konteks diagram ini itu isinya adalah keseluruhan tentang si DFD kita itu. Nah, di dalam sini itu ada dua terminator atau dua entitas luar, yaitu ada perusahaan dan murid. Nah, di tengah-tengahnya itu ada sistem informasi pengajuan PKL. Jadi nanti si murid itu mengajukan PKL plus surat PKL plus CV, lalu diolah oleh sistem. Kemudian sistem itu nanti akan mengolahnya ke perusahaan. Maksudnya dari murid itu ke sistem, lalu outputnya itu nanti akan dikeluarkan ke perusahaan. Baru nanti dari perusahaan itu mengirim surat balasan PKL, kemudian outputnya bakalan dikeluarin lagi ke murid. Mengapa demikian? Karena entitas dengan entitas tidak boleh berhubungan langsung. Oke, kita lanjut ke DFD level 0-nya. Jadi tadi kan konteks diagram itu kan secara keseluruhan. Habis itu ada level 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang karena tadi kita udah ngebahas yang secara konteks diagram atau keseluruhannya itu, kita masuk ke dalam DFD level 0. Nah, di dalam DFD level 0 itu sendiri
isinya itu sebenarnya masih sama dengan yang di konteks diagram, hanya dia itu lebih mendetail. Nah, jadi entitasnya itu tetap, yaitu murid mengirim atau mengajukan surat PKL per CV, lalu diolah oleh sistem, dan nanti bakalan di-outputin buat ke si perusahaannya. Setelah itu akan langsung dijabarkan lebih lanjut di dalam DFD level 0. Di DFD level 0 ada yang namanya proses yang ini. Nah, itu jadi murid pengajuan PKL spesifik ke mengelola pengajuan PKL. Mengelola pengajuan PKL itu dia memasukkan ke data store data pengajuan PKL. Dia juga meminta data murid yang mau mengajukan PKL itu dari si data store data murid buat dia pakai. Lalu setelah itu data pengajuan PKL itu diperiksa, itu di memeriksa pengajuan PKL. Setelah itu kalau misalnya pengajuannya nanti itu disetujui, maka dia akan membuat surat pengajuan PKL yang ini nih, yang sebelah sini, dia itu mendapatkan data dari data store data perusahaan. Lalu surat pengajuan PKL yang sudah diterima itu diserahkan kepada murid yang sudah diterima. Lalu murid bisa mengelola surat balasan PKL buat nanti itu menentukan pembimbing PKL-nya itu siapa, yang mana dia itu bakalan diinput ke dalam data store data pembimbing. Terus murid itu juga bisa mendapatkan surat balasannya itu yang tadi dari si perusahaan. Karena masih ada waktu, kita coba buat bahas ini aja deh, bahas teknik dasar membuat DFD. Nah, di dalam teknik dasar membuat DFD itu kan tadi ada dua, yaitu teknik Ghana and Sarson atau teknik Jordan or DeMarco. Nah, di dalam teknik ini itu ada yang namanya terminator, aliran data, data store, dan proses yang tadi udah dijelasin di awal. Tapi buat lebih lengkapnya lagi, dalam teknik Ghana and Sarson terminatornya itu sama untuk simbolnya, aliran datanya pun juga sama simbolnya. Tapi untuk di bagian data store dan proses itu ada sedikit perbedaan. Yaitu kalau di data store dia itu simbolnya itu seperti tabel, sedangkan kalau data store dia itu seperti garis dua atau jalan gitu. Nah, untuk si proses di teknik Ghana or Sarson-nya itu berbentuk seperti penghapus, kalau yang saya sebutnya itu seperti penghapus. Dan di teknik Jordan or DeMarco itu berbentuk oval atau bulat. Jadi di kedua teknik ini ada sedikit perbedaan di dalam simbolnya, yaitu di simbol data store dan juga proses. Tapi untuk simbol terminator dan aliran data itu tetap sama, yaitu untuk terminator persegi panjang dan untuk aliran data itu simbol panah. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih buat yang telah nonton. Jadi sekian penyampaian materi DFD dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dadah.